Masya Allah, seger banget nih. Cuman saya ini istri di rumah yang nggak ikut. Halo, ketemu lagi sama insan muda, Masya Allah. Ini masih di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Ya, kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena memang Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, sebagaimana di Quran Surat Al-Baqarah, yang sering kita dengarkan. Di sisi lain, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Malaikat Jibril alaihissalam, ya, beliau mendatangi Rasulullah SAW setiap malam di bulan Ramadan, setiap malam, untuk mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dari hadis ini, sebagian ulama menjelaskan, inilah kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Rasulullah sendiri juga memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, kalau melihat soal kisah-kisah orang soleh terdahulu gitu ya, ada misalnya tabi'in bernama Qatadah. Itu biasa menghatamkan Al-Quran 7 hari. Kalau di bulan Ramadan bisa 3 hari sekali. Kalau di 10 hari terakhir, beliau bahkan sehari sekali. Ya. Atau misalnya kisah yang sering kita dengar juga, termasuk kisah familiar gitu ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau di bulan Ramadan bisa menghatamkan 60 kali, bayangkan. Berarti setiap hari itu 2 kali hatam. Ya, Masya Allah, karena keberkahan waktu-waktu mereka. Nah, tapi kalau kita ngikutin mereka kayaknya pingsan gitu ya. Gimana caranya sehari bisa 2 kali hatam gitu ya. Apalagi kita masih kerja, masih ada kegiatan lain gitu ya, masih ikut organisasi, masih jadi mahasiswa, maka ini akan memberatkan. Nah, tapi supaya kita nggak kehabisan waktu di bulan Ramadan, nggak ketinggalan juga untuk memperbanyak tilawahnya, kita bisa melakukan beberapa tips ini. Yang pertama, kita bisa memperbanyak tilawah setelah waktu subuh. Nah, jadi habis subuh, meskipun ngantuk tuh, diusahain buat baca Al-Quran 30 menit misalnya, itu udah lumayan banget dapatnya. Terus nanti aktivitas pagi ya kan, kalau emak-emak atau ibu-ibu ya, mulai beres-beres, mulai nyiapin gitu ya, dan lain sebagainya. Aktivitas tuh, atau bapak juga udah mempersiapkan buat kerja. Nah, nanti sebelum mulai kerja, sempetin tuh 5 menit atau 10 menit buat tilawah Al-Quran. Ya, setiap sebelum buka laptop, tilawah dulu 5 menit, 10 menit, baru buka laptop. Gitu. Terus nanti sampai siang banyak aktivitas, pasti ada jam istirahat. Ya, di jam istirahat itu bisa kita gunain lagi buat mentadabburi Al-Quran, ya, entah itu cuma sekedar baca artinya, atau kita memperbanyak lagi tilawahnya juga bisa. Terus habis itu kita bisa memanfaatkan setelah sholat fardu, ya. Setiap setelah sholat fardu atau sebelum sholat fardu, sempetin misalnya 1 halaman dibaca, atau 2 halaman atau 3 halaman. Nanti udah sampai sore, prepare buat berbuka, nanti berbuka, terus maghrib itu waktunya buat berbuka, berdoa, kemudian mandi-mandi, prepare buat isya misalnya. Nanti setelah isya, setelah tarawih, sempetin juga buat tilawah lagi sebelum tidur. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan beberapa waktu tadi, insya Allah kita juga bisa memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan satu tambahan lagi, tilawah itu bukan sekedar dibaca ya, bukan sekedar banyak-banyakan baca, tapi juga bagaimana kita mentadabburi Al-Quran. Tadabbur itu dengan membaca artinya. Kalau sebagian itu kalau nonton film Korea misalnya, itu nggak ada subtitlenya tuh nggak asik. Kenapa? Karena nggak ngerti. Nonton film atau mungkin video dari luar negeri, bahasa Inggris, nggak ada subtitlenya tuh nggak asik, nggak ngerti. Maka kita juga nggak akan bisa seasik itu kalau apa yang kita baca pun sebenarnya kita nggak paham. Ya, jadi perlu juga baca artinya. Nah, semoga kita bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran Surat Shad ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati. Al-Quran ini yang penuh berkah ini diturunkan bukan sekedar buat dibaca, tapi untuk ditadaburi. Ya, karena Al-Quran itu akan berbekas kalau kita mentadaburinya dan kita berusaha untuk mengamalkannya.
Semoga di bulan Ramadan ini, di antara banyaknya amalan, kita memprioritaskan memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Semangat terus bacaannya, kalau lagi capek istirahat, bangun lagi, baca lagi. Ya, semoga kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan semakin dekat sama Al-Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.